Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Asyifa Nur Fadila dengan NIM 2505036024, Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Selamat datang di video singkat yang akan membahas sejarah bahasa Indonesia. Bahasa yang kita gunakan sehari ini ternyata punya perjalanan panjang dan menarik loh. Dalam 5 menit ke depan, kita akan kilas balik melihat bagaimana bahasa Indonesia lahir dan berkembang hingga menjadi bahasa persatuan yang kita cintai. Bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu kuno yang sudah digunakan sejak berabad-abad lalu di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu ini menjadi lingua franca atau bahasa pergaulan karena mudah dipahami dan digunakan oleh berbagai suku. Nah, ada pula nih bukti-bukti sejarah seperti prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan di Sumatera Selatan, menunjukkan betapa pentingnya bahasa Melayu pada saat itu. Bahasa Melayu terus berkembang seiring dengan interaksi perdagangan, kebudayaan, dan pemerintahan di Nusantara. Banyak para pedagang dan penguasa menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama. Selain itu, bahasa Melayu juga menyerap unsur bahasa seperti Sanskerta, Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Nah, hal ini membuat bahasa Melayu semakin kaya dan fleksibel. Selain itu juga bahasa Melayu juga berperan penting loh dalam penyebaran agama dan pengetahuan di seluruh Nusantara. Ada pula momentum penting dalam sejarah bahasa kita adalah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Saat itu, para pemuda dari seluruh Nusantara berikrar untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa Melayu dipilih sebagai dasar bahasa Indonesia karena sudah dikenal luas dan dianggap netral, tidak terkait dengan suku atau etnis tertentu. Tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan seperti Soekarno dan Hatta juga berperan besar dalam mempromosikan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional loh. Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia terus berkembang melalui pembakuan, kodifikasi, dan modernisasi. Ejaan disempurnakan, tata bahasa dibakukan, dan kosakata diperkaya. Lembaga seperti Pusat Bahasa yang sekarang menjadi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memiliki peran penting dalam mengembangkan bahasa Indonesia. Di era globalisasi ini, bahasa Indonesia menghadapi tantangan baru, tetapi juga memiliki peluang untuk semakin dikenal di dunia internasional. Nah guys, itulah kilas balik sejarah bahasa Indonesia. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan kecintaan kita terhadap bahasa persatuan kita. Mari kita terus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sebagai wujud cinta tanah air. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!